Halo, selamat malam. Hmm, malam ini, saya akan memulai kembali tentang diskusi sorpring. Diskusi yang nanti karena masih new normal, masih ada COVID, kita akan streaming by IG Live atau mungkin dengan YouTube mungkin ya, tentang topik-topik yang berkaitan dengan apa aja yang berkaitan dengan art, arsitektur, heritage, budaya, sejarah, atau bahkan topik-topik yang feminis, topik-topik yang kekinian katakanlah seperti itu, dengan mengundang beberapa teman-teman yang mempunyai kompetensi bagus. Barangkali nanti pada beberapa kesempatan kita akan bicara tentang arsitektur dengan jagoan arsitektur. Misalnya yang dari Semarang mungkin Agung Dwi, mungkin dengan Ketua Ikatan Arsitek Indonesia, Ketua IAI Jawa Tengah, Mas Sugiarto. Kita juga barangkali akan membuat diskusi tentang perempuan dengan seorang feminis, Bu Esti katakan. Ada juga beberapa birokrat, menarik kan, kepala PU katakanlah Semarang atau Jawa Tengah atau Salatiga, atau kalau perlu wali kota atau bupati. Menarik, jadi kita akan mempunyai perspektif yang bisa akan difahami, akan bisa dijadikan contoh bagaimana sih sebenarnya, seperti apa. Kalau topik saya malam ini berkaitan dengan kegalauan saya tentang seni dan arsitektur sebenarnya. What the relationship between? Atau sebenarnya seni dan arsitektur itu seperti apa? Apakah mereka hal yang terpisah atau yang berdiri sendiri atau memang saling berkaitan? Terus bagaimana dengan kota? Apakah kota itu perlu didesain mempunyai seni gitu? Of course yes. Ya, tentu saja. Hai semuanya. Ada Mbak Tia Susan. Wah, ada temen ini. Ada Pak Haryono. Hai. Saya nggak bisa ngetik nih karena saya pakai tripod. Well, saya lanjutkan tentang seni dan arsitektur dan kota dan budaya dan apapun yang berkaitan dengannya. Buat sebagian orang atau masyarakat umum, ada satu definisi tentang arsitek yang merupakan bagian kebudayaan manusia yang berkaitan dengan berbagai seni kehidupan. Seni teknik, teknik ruang, tata ruang, geografi, sejarah, semuanya connectionship between or amongst maybe. Dan ada beberapa batasan dan pengertian tentang arsitektur tergantung dari segi mana kita memandangnya sebenarnya. Saya akan ambil contoh ini tentang art and architecture. Saya akan ambil contoh tentang satu model seni yang berlaku pada tahun 1920 sampai 1939 yang bernama Art Deco. Orang biasa menyebutnya sebagai decorative art. Ada juga pernah dulu menjadi suatu polemik bahwa ini sebenarnya gerakan politis pada tahun itu karena semuanya berawal dari Prancis. Ketika Prancis mengalami suatu revolusi. Sudah hancur-hancuran dan pengen membangun citra Prancis lagi.
bicara tentang kota yang eksotik, Prancis tidak bisa terlepas dari seni yang berpengaruh pada negara tersebut. Art Deco sendiri adalah gerakan seni yang populer tahun 1920 sampai 1939 akhir. Mungkin banyak ada juga yang bilang bahwa 1920 sampai 1940. Secara precisely dia mempengaruhi seni dekoratif, arsitektur, makanya muncul paham-paham tentang Art Deco di Bandung yang banyak sekali, Villa Isola, Savoy Coman secara arsitektur. But ada nggak yang berkaitan dengan seni sih sebenarnya? Well, banyak yang berkaitan dengan seni. But kira-kira latar belakangnya seperti itu. Gerakan ini dalam pengertian tertentu adalah gabungan dari berbagai gaya dan gerakan abad ke-20. Sebenarnya ini adalah suatu pemberontakan mungkin secara agak sedikit dalam, pemberontakan dari gaya-gaya yang lama, dengan semangat memperbaharui. Jadi mereka menggabungkan, waktu itu seniman-seniman yang terkenal waktu itu menggabungkan beberapa gaya, ada kubisme, ada konstruksionisme, ada modernisme, art nouveau, futurisme, semuanya bergabung jadi satu di dekoratif art atau art deco. Selanjutnya saya lebih senang memilih dengan kata art deco. Halo semuanya, selamat bergabung. Senang banget banyak yang bergabung. Popularitas Art Deco itu memuncak pada tahun 1920-an. Meskipun banyak gerakan desain yang punya akar atau maksud politik atau filsafati sebenarnya, tapi Art Deco sendiri murni gerakan seni. Dan pada saat itu mempengaruhi seluruh sektor budaya yang ada di Prancis. Dan kita terus setelahnya gaya apa dong yang muncul setelah gaya Art Deco? Ada kontemporer yang sampai dengan 1980-an. Itu termasuk gaya yang cukup populer. Bukan cukup populer, tapi gaya desain yang cukup mempengaruhi banyak arsitek dunia dengan model-model yang lebih bebas, tidak terikat pada suatu bentukan-bentukan dekoratif, bentukan simetrik bilateral atau simetrik multilateral, betul-betul mempunyai kebebasan dalam berekspresi. Itu kontemporer, berkembang di 1940 sampai 1980-an, dan sering diterjemahkan sebagai arsitektur modern. Itu diilustrasikan oleh Ernest Bourdain, pada buku Illustrated Dictionary of Architecture. Untuk kontemporer dapat diartikan sebagai masa kini atau saat ini. Jadi merasa ingin terlepas dari aliran-aliran Art Deco pada saat itu. Menarik. Setelah eksposisi 1900, ini kita kembali lagi sejarah ini. Berbagai seniman Prancis membentuk sebuah kolekte atau perkumpulan yang resmi. Perkumpulan resmi ini mereka sebut sebagai La Société des Artistes Décorateurs. Artinya perkumpulan dari seniman dekorasi. Menariknya, para pendirinya kebanyakan adalah seniman seperti Hector Guimard, Eugène Grasset, Paul Lasnal, Paul Vouillot, Maurice Jouvet, dan ada lagi Émile Decaux. Mereka adalah penggagas pertama dari Art Deco.
Halo yang baru bergabung. Next kita punya diskusi yang menarik juga. Hari Jumat. Stop dulu. Hari Jumat kita akan bicara tentang perempuan. Gerakan feminis di Indonesia, yeah. Dan perempuan tersebut adalah ahli sejarah. Dia adalah penggiat dari feminis, namanya Bu Esti. Hai Bu Esti, siapa tahu dia datang hari Jumat ya, di jam yang sama, atau mungkin kita punya jadwal di jam 4-an mungkin. Para seniman ini sangat mengaruhi prinsip-prinsip Art Deco pada umumnya. Maka waktu itu maksud perhimpunan ini sebenarnya adalah ingin membuat suatu evolusi seni secara internasional. Jadi saya rasa semua ide yang global itu berasal dari hal-hal yang bersifat karena ada effort budaya yang muncul. Begitu melihat Perancis hancur, mereka ingin membuat bagaimana ya membuat kota ini akan menjadi terkenal lagi di dunia. Bagaimana reruntuhan ini suatu saat akan kembali menjelma menjadi Perancis yang hebat. France seperti itu. Jean Dupas itu perempuan kelahiran Polandia yang berbakat juga. Ada juga Tamara de Lempicka. Ini pelukis-pelukis yang hebat pada zamannya. Bagaimana mereka pelukis-pelukis ini, seniman-seniman ini bergabung sehingga menjadi suatu genre, suatu arsitektur genre yang bernama Art Deco yang terkenal sampai sekarang, dan bahkan bangunan-bangunannya dikonservasi sampai sekarang. Sebenarnya bicara tentang kita sekarang ke seni Art Deco ini, seniman-seniman itu bisa digarisbawahi di bawahnya bahwa seniman-seniman itu sebenarnya adalah seniman-seniman yang intrinsik. Dia mempunyai maksud tertentu dengan membuat lukisan Art Deco. Menarik. Contoh lukisan Amazonnya Pujon. Bagaimana saya ini ya mengucapnya, Pujon orang Prancis. Lukisan ini sebenarnya menggambarkan bagaimana perempuan pada masa itu pasca perang menjadi lebih kuat dan mandiri. Well, ini adalah bicara tentang budaya pasca perangnya Prancis yang akhirnya menjadi internasional, menjadi arsitektur internasional. Bahkan di Amerika pun ada. Gedung Chrysler itu adalah salah satu arsitektur Art Deco yang cukup terkenal, dengan lantai yang banyak, tinggi. Bentukan itu sampai sekarang masih belum bisa tergantikan dengan bentukan yang lain yang mempunyai masa pada zamannya. Well, kembali ke art lagi, bagaimana orang-orang seniman-seniman Art Deco pada saat itu menggambarkan perempuan secara mandiri setelah perang. Mereka menggambarkan bahwa pada saat itu perempuan ikut pemilu. Itu hal yang tidak terjadi. Gerakan feminisme waktu itu masih belum ada. Mereka naik mobil, bahkan mereka mengangkat senjata. Lukisan Art Deco tersebut ada dan sudah digambarkan pada saat itu. Sifat-sifat intrinsik ini sebenarnya bertolak belakang dari zaman sebelumnya yang menggambarkan wanita adalah sosok yang penuh dengan bunga, dengan body yang sangat aduhai, dengan eksplorasi anatominya. Romantisme seperti itu, romantisme wanita pada zaman itu seperti itu. Ini sangat bertolak belakang dengan
pergerakan Art Deco, begitu menginginkan ada gerakan atau jiwa dari perempuan. Ini topik yang menarik juga besok yang akan saya uh, mencoba diskusikan dengan seorang feminis. Permaknaan tentang wanita pada zaman Art Deco dan pada zaman sebelumnya itu sangat berbeda, sangat antagonik. Bukan antagonik sebenarnya, lebih kepada keinginan dari seniman melihat wanita-wanita yang perkasa. Luar biasa, pemikiran yang sangat futuristik pada zamannya, dimana pada saat itu belum ada. Itu tahun 1920. Bayangkan dengan budaya sekarang di mana Arab Saudi baru membuka diri untuk, oh ya, kamu perempuan boleh menyetir. Oh, well, itu berapa tahun? Tapi begitulah budaya, semuanya saling berkaitan, saling melihat. Di situ ada yang maju, ada yang mundur. Kalau ada yang mundur, berusaha untuk mengejar ketertinggalannya. Dimulai dari Prancis yang hancur karena perang dan ingin membangun ulang negerinya menggunakan konsep yang baru. Art Deco itu muncul. Konsep tersebut ingin menunjukkan bahwa Prancis sebagai pelopor perubahan zaman. Sampai dengan tata busana, sampai dengan behavioral, sampai dengan perilaku sosial, perilaku masyarakat. Sampai dengan jazz di Amerika. Have you ever heard that? Have you ever imagined that jazz it comes from Art Deco? Tapi itu kenyataannya gitu loh. Art Deco sampai dengan Amerika saja melahirkan budaya baru, budaya modern jazz and Broadway. Pentas. Jadi begitu menariknya suatu gerakan-gerakan seni yang bisa merubah dunia, merubah pola budaya dunia, hanya karena beberapa orang seniman, hanya karena keinginan atau effort yang tinggi. Bagaimana berubah? Bagaimana membuat kembali negaranya menjadi famous, menjadi terkenal. Menarik. Bicara tentang kota kita ini, Salatiga. Begitu banyak ya, bangun sana, bangun sini, bangun sana. Menarik sebenarnya. Coba kalau banyak sekali arsitek-arsitek yang berkontribusi pada perencanaan Salatiga, apa nggak asik? Hai semuanya, ada Kibliku. Hai Jung. Ada siapa lagi nih? Hey, Natalia. Biasanya jualan gudeg, sekarang jualan seni. Bicara tentang kota kita Salatiga, adalah tadi saya membayangkan banyak sekali arsitek yang berkolaborasi di Salatiga. Saya membayangkan kota Salatiga yang merawat heritage-nya dengan bagus, yang merawat bangunan-bangunan lamanya dengan sangat bagus. Saya membayangkan sebuah kota yang menghargai sejarah dan budayanya. Rossi, seorang yang pada zamannya adalah seorang pemikir pada zamannya, mempunyai teori-teori tentang perkotaan. Bicara tentang permanensi,
bicara tentang sebenarnya suatu kota itu punya budaya yang sudah terbentuk sebelumnya, lokus dan lain-lain, dan selalu bisa di-trace budaya tersebut, bisa dilihat dari akses jalannya, bisa dilihat dari model perkotaannya, model permukimannya, sebenarnya bisa di-trace dari situ. Apabila semua kota mengacu pada hal-hal seperti itu, kira-kira nggak ada bangunan yang akan dibongkar dengan mudah. Nggak ada bangunan-bangunan yang berbudaya, yang mempunyai peninggalan arsitektur Art Deco katakanlah, atau sebelumnya bahkan, yang akan dibongkar. Karena pasti muncul aturan-aturan tentang itu. Nggak boleh dibongkar ya, karena bangunan itu adalah bangunan ada tempat perjanjian sebelumnya di situ. Itu secara histori. Terus dilihat bangunannya, itu bangunan Art Deco loh. Itu dibangun pada tahun sekian. Gimana kalau kayak itu kita sudah kehilangan jejak dan lain-lain. Saya hanya membayangkan sebuah kota yang intelek, sebuah kota yang ramah, sebuah kota yang mempunyai ciri, mempunyai tema. Bukan sebuah kota yang dibangun secara sporadik, tapi tidak mempunyai tema at all. Bicara tentang Rossi, suatu kota selalu mempunyai layout permanensi yang tinggi. Aksis atau layout ini akan menjadi ciri yang permanen. Ciri yang permanen artinya semuanya bisa traced by struktur jalan, bahkan sampai dengan aksesoris pada jalan, katakanlah seperti itu. Bahkan sampai pada sculpture, itu adalah penanda sebenarnya. Kalau kita mau merencanakan dengan bijak, maka penanda-penanda tersebut tidak akan dibongkar. Tapi kalau sudah dibongkar pun, misalnya sudah terjadi ada pembongkaran, harusnya semuanya based on first concept sebenarnya, kalau menurut saya. Kalau mau dibangun ya sekalian yang kontemporer yang berbeda sekali ya. Kalau mau seperti itu, atau dibangun dengan mengikuti pola yang lama. Terus hubungannya apa dengan new normal kan? New normal saat ini sebenarnya ya, bicara tentang art itu bicara tentang perasaan yang comfort, perasaan yang nyaman, perasaan yang menyenangkan. Di arsitek selalu mempunyai salah satu buku sucinya adalah Niebuhr, Arsitek Data, di mana mereka pada buku itu mengatur tentang ketinggian katakanlah hanya pada satu space kecil ini. Ketinggian kursinya berapa sih? Mejanya harusnya berapa sih? Tadi saya sedikit tergelitik dengan teman saya, Mas Nus Setio Nusantoro. Ya memang harusnya kayak gitu, dia bilang. Memang harusnya seperti itu, bahwa semuanya harus based on Vitruvian Man, based on bagaimana manusia tersebut nyaman dengan kondisinya saat ini, dengan ukuran-ukuran yang nyaman. New normal itu tidak terlepas dari peran arsitek sebenarnya. Ukuran meja, jumlah orang pada satu meja. Ketika pemerintah menerapkan 1 meter atau 80 cm pun, di situ pun sudah ada sebenarnya ukurannya. Menarik kan sebenarnya ilmunya.
Vitruvian Man itu adalah adalah gambar yang dibuat oleh seorang polimetik. Polimetik itu seorang yang punya wawasan yang nggak terbatas. Gambarnya sederhana sekali pada kertas putih dengan tinta hitam gitu saja. By Leonardo da Vinci yang menggambarkan tentang orang yang begini, menggambarkan tentang suatu bulatan besar. By arsitek Vitruvius pada waktu itu membuat suatu gambaran bahwa selayaknya ukuran-ukuran adalah based on human. Makanya gambar Leonardo da Vinci tersebut disebut dengan Vitruvian Man. Maksudnya Vitruvian from Vitruvius. La proporzione del corpo umano secondo Vitruvio. Proporsi tubuh menurut Vitruvius. Atau simpelnya adalah Uomo Vitruviano di bahasa Italia. New normal ini membuat kita harus kembali melihat bahwa akal pikiran akan berpengaruh pada budaya kita selanjutnya. Based on Vitruvian konsep tersebut, akan kembali bahwa kamu jangan sek-sekan, desek-desekan kayak gitu, misalnya seperti itu. Ini sudah ada jarak yang sudah diatur loh. Sudah diatur sehingga masing-masing bisa berkomunikasi dengan baik. Misalnya mejanya cuma untuk 2 orang, janganlah ditambah dengan 5 orang. Seperti itu, kayak Cafe 1915 deh. Begitu luasan kafe ini cukup besar. Tapi saya memanfaatkannya tidak semuanya saya manfaatkan untuk kursi dan berharap dengan pelanggan yang sangat banyak. Oh yeah, of course. We talk about business, we talk about money, but kenyamanan masih menjadi masih menjadi latar belakang saya dalam menerapkan kafe ini menjadi kafe yang nyaman. Jualan. Well, hari Jumat nanti kita akan bicara dengan Bu Esti tentang feminisme. Kita akan bicara setelahnya dengan teman-teman dari jurusan destinasi wisata dari Fakultas Interdisiplin Universitas Kristen Satyawacana. Berikutnya lagi dengan Ketua IAI, menarik ya. Stay tune. Dan aku akan save ini untuk saya bagikan akan saya share di Facebook saya. Siapa tahu kalian berminat untuk mengenang kembali bagaimana perkotaan ini harus dibentuk, bagaimana suatu gaya, suatu seni, suatu aliran seni berpengaruh pada kehidupan secara masif dan menyeluruh. Thank you for joining. Selamat malam.